Pemasaran pada praktiknya telah dimulai sejak zaman peradaban kuno. Bangsa Yunani kuno dan Romawi telah mempraktikkan ilmu dagang dan secara aktif berkomunikasi persuasif kepada konsumen. Adapun konsep pemasaran modern baru muncul pada masa revolusi industri yang terjadi di abad ke-18 dan abad ke-19. Revolusi industri yang dipelopori oleh James Watt dengan penemuan mesin uapnya telah mengubah tatanan masyarakat yang tadinya berorientasi agraris menjadi industrialis. Hal ini ditandai dengan pembangunan pabrik-pabrik yang tidak lagi digerakkan oleh manusia, tetapi juga oleh mesin, kapasitas produksi yang semakin besar, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Periode ini ditandai dengan munculnya perubahan-perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi dan inovasi ilmu pengetahuan. Perubahan tersebut didukung oleh perkembangan moda, transportasi dan munculnya media massa yang mengharuskan produsen menemukan cara mengelola distribusi barang dan jasa. Revolusi industri juga membawa pengaruh penting dalam perkembangan ilmu ekonomi secara umum. Sistem ekonomi yang tadinya berorientasi merkantilis dan fisiokrasi menjadi kapasitas. Di bawah panji pemikiran Adam Smith, kekuatan modal yang besar digunakan untuk membangun pabrik, organisasi perusahaan, memproduksi barang, dan memperdagangkannya. Dengan demikian, muncul pandangan baru tentang bagaimana perilaku pasar terjadi dan bagaimana sebuah perusahaan harus dikelola untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kedua hal inilah yang melatar belakangi munculnya ilmu praktis manajemen bisnis, termasuk ilmu pemasaran di dalamnya. Mulanya pendekatan pemasaran menyangkut 3 elemen utama, yaitu advertising, selling, dan distribution. Kemudian Ralph Butler dan Art Schaff menambahkan elemen lain dalam pemasaran yakni komoditas, institusi, dan fungsional. Artinya, pemasaran juga menyangkut soal produk, organisasi pemasaran, dan proses serta kegiatan. Seiring bertambahnya elemen baru dalam pemasaran, ilmu pemasaran atau marketing lebih tinggi dari sekedar berjual atau ilmu berdagang. Pemasaran juga menyangkut rekayasa produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, informasi mengenai tren, kualitas, jumlah produk, dan desain atau model barang yang harus diproduksi. Proses pemasaran dimulai dari kegiatan pertukaran terlebih dahulu, entah antar pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Pertukaran ini membutuhkan suatu kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang melakukan pertukaran tersebut. Akan tetapi, pertukaran ini sendiri tidak dapat disebut sebagai ilmu marketing karena sebenarnya kegiatan tersebut lebih bersifat praktis, ekonomi semata, dan konsep pemasaran berubah seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat.